Kenapa habis amalmu Ustaz kalau di kota? Macam mana tidak habis? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Kata mahasiswaku, kenapa kau tengok? Barang bagus. Iya. Sebelum saya lupa, salah satu sebab saya datang ke UKM kuliah, sebab di sini insya Allah amal terjaga. Kau pergi di Australia, kau pergi ke London, kau pergi ke Timur Tengah, ke Eropa, habis amalmu bos. Coba di sini alhamdulillah makanan tidak perlu khawatir, semua halal. Tapi kalau kita pergi sekolah ke Eropa, habis amal mata tersiksa, dicari makanan halal pun susah. Alhamdulillah itu sebabnya saya datang ke UKM. Belum lagi bahasanya hampir sama Indonesia. Dunia Melayu, dunia Islam. Pacik-pacik mancik. Selamat pagi cikgu. Nah, alhamdulillah orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Jangankan kita adik-adik sekalian yang hidup zaman modern ini, kurang apa mulianya para nabi? Apa adik-adik sekalian pikir tidak ada nabi yang tidak ada dosanya? Apa anda kalian memikirkan semua nabi tidak ada dosa? Ada nabi tidak ada dosanya, ada nabi ada dosanya. Manusia pertama, nabi pertama yang Allah turunkan sebagai rasul, Adam alaihissalam. Apa dosanya Ustaz? Dia makan buah kuldi. Turun Ibrahim alaihissalam. Apa dosanya Ustaz? Dia bohong ketika diri Raja Namrud. Yunus alaihissalam, dia dosa, dia sangka buruk ketika dakwah, dia tinggalkan umatnya, dia pindah perahu. Ada dosanya. Nuh alaihissalam diutus, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anaknya yang membangkang. Itu para nabi. Apalagi kita pelajar UKM, pasti ada dosa. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikan daripada dosanya. Maka ketika kumpul begini, bersalawatlah. Saya nak ajak bersalawat, boleh? Boleh? Tapi saya mau dengar mana lebih laju kencang suaranya, perempuan dengan laki-laki. Kita tanding adik-adik ya, boleh? Nah, yang merasa jenis kelamin lelaki diam dulu. Kita dengar dulu ini perempuan-perempuan cantik. Ayo kita salawat ya, boleh? Dan di atas juga, yuk salawat bareng-bareng. Salatullah salamun ala Tuhan. Salatullah salamullah ala Yasin. Oke, ini suara bukan keras, ini namanya syahdu. Suara beginilah yang buat nafsu kita laki-laki. Maka adik-adik nih, adik-adik putri, kalau kau ditelepon sama temanmu yang cowok, jangan mendayu-dayu suaramu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana temanmu tidak nafsu? Lagi di mana dek? Di bilik. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di bilik. Apa bikin? Apa kau banyak-banyak? Nah, tidak diteleponnya lagi kau besok. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi markanya kira-kira 92. Oke. Kau diam dulu. Yang merasa jenis kelamin lelaki, ayo kita salawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita ya. Ayo adik-adik, yuk ya salawat bareng-bareng. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5 95 maksud saya ya. Alhamdulillah. Kau diam semua, kita dengar ini di atas. Kapan lagi kita kerjain naik canceler ya?
Kalau di Indonesia bilang rektor. Ayo bro, kita salawat, mohon maaf bantu-bantu bro. Ya, ya. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah sallallahu ala yasin. Nilainya marka 99. Mana boleh Ustaz? Beliau yang jemput saya. Kalau saya kasih marka Siki nanti saya tidak dibalikkan tambang ke Indonesia. Ayo kita semua boleh sama-sama semua. Yang punya handphone kita nyalakan blitznya. Boleh? Oke, nyalakan blitznya. Kita sampaikan kepada keluarga kita di Palestina. Ini loh warga UKM bersalawat untuk rasa peduli kepada saudara-saudara di Palestina. Nah, kita ambil gambarnya, nanti saya masukkan di medsos supaya ratusan juta orang nonton. Penonton saya sekarang di YouTube sudah 500 juta. Alhamdulillah ya. Ayo ya salawat, yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, disimpan balik handphonenya. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tuan-tuan guru teristimewanya yang saya muliakan, saya hormati, Prof. Ikhwan, Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, saya takut salah menyebut nama dan jabatan, tapi insya Allah saya datang ke Indonesia karena menghormati tuan-tuan sekalian. Adik-adik sekalian, mau nggak saya bagi handphone iPhone 16 1 tera? Angkat tangan, mau? Mana yang mau? Oke, sudah ya, itu sana paling dekat dengan tangga ya. Tapi begitu saya bagi kau handphone iPhone 16, tapi langsung tuli, terus langsung ini telingamu tidak boleh bernegak. Mau? Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mana? Tidak ada lagi toh? Berarti yang mahal itu bukan iPhone, yang mahal itu bukan jaringan seluler, yang mahal itu telinga. Allah kasih kita percuma, tak perlu bayar. Hebatnya lagi di telingamu, Masya Allah, tempatnya cantik. Pernahkah adik-adik sekalian membayangkan macam mana seandainya telinga satu dibawa ke lepak, teket? Halo, iya Desan. Kamu di mana? Aduh, hujan. Iya kan? Ya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi sekalian, kenal Ronaldo, Lionel Messi, itu gajinya 1 bulan, penghasilannya kumpul kita semua dalam gedung ini masih lebih banyak gajinya Lionel Messi 1 bulan. Apa dia yang hebat? Apa dia yang jago? Tidak, tapi yang hebat Allah. Kenapa? Karena Allah bagi dia kaki yang boleh lututnya bengkok. Mana dia boleh nembak bola lagi kalau kakinya tidak boleh bengkok? Macam mana begini? Iya kan? Alhamdulillah kaki kita boleh bengkok.
maka kita ucapkan alhamdulillah. Jadi sekalian ini kamera hiu macam ini mahal, tuh mahal. Yang saya bawa pun mahal. Mau kau saya bagi? Semua kumpul ini bagi saya bukan. Mana yang mau? Kamu mulai berpikir kan? Tidak mau. Kenapa? Bukan ini yang mahal, bukan itu kamera yang mahal, tapi apa yang mahal? Mata. Tidak ada sebuah gunanya ini kalau tidak ada matamu. Saya baru operasi mata, habis duit saya puluhan juta, tapi dokter cakap pun kalau balik matamu sudah tidak seperti lagi yang Anda berikan. Alhamdulillah ini mata. Biar kau punya macam ini, kau punya duit, mesti kau punya ilmu untuk gunakan ini. Mesti di steril, close up, shoot out, shooting. Tapi apa yang mahal? Bukan Allah bagi kamu mata. Hebatnya lagi nih mata, autofocus. Begitu kau buka, GoPro F1. Tidak perlu lagi kau putar-putar macam ini. Ya, hebatnya lagi di mata, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Dia boleh bedakan mana istri, mana pelajar kita. Andai saja tidak boleh dibedakan, tak tukar-tukar istri. Kenapa malam ini beda-beda rasanya? Ternyata tetangga. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Karena ini cewek, udah ikut berpikir kan? Karena tengok ada orang kawat di giginya, pasti ada di sini. Ada kan? Ada yang biasa ada besi di giginya. Karena tengok, itu saya pernah tanya kalau saya, itu mahal kah mahasiswa saya? Itu mahal kah? Mahal Ustaz. Wih, berapa harga? Uang Indonesia 40 juta. Wih, satu kali umroh. Satu kali umroh disimpan di giginya. Allah kirim. Saya bilang kok kira itu behel mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kau mau bagi kawat behel harga 100 juta, nggak ada gigimu. Apa kau mau kawat? Hebatnya lagi di gigi, dia ditunggu panjangnya terhad. Kau pernah bayangkan bagaimana saya tadi di gigimu tumbuh seperti rambut? Kau tidak bakal masuk UK. Iya kan? Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka itulah sebab setiap ada orang berbicara di depan umum, mengajar, dia mesti mengucapkan pertama awal-awal pembukaan kata alhamdulillahirabbil. Termasuk adik-adik sekalian, Anda lulus di UTM ini, Allah pilih Anda, Allah tempatkan kamu universitas kebanggaan di warga Malaysia, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Adik-adik waktu daftar sini, apakah semua yang daftar otomatis lulus? Tidak kan? 10 daftar mungkin hanya 1 yang diterima, 100 daftar mungkin 1 saja diterima. Ribuan warga Malaysia daftar UTM, tapi alhamdulillah Allah pilih kalian untuk masuk dan duduk di tempat ini. Maka bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kata itu tidak cukup, tapi cukupkan itu dengan cara apa? Manfaatkan ilmu untuk membela agama Allah. Ada ilmu baik, tapi tidak disertai dengan amar ma'ruf nahi munkar, ilmu nanti akan memberatkanmu di akhirat kelak. Ini penting ilmu. Alhamdulillah kita bisa masuk sekolah ini untuk berilmu. Adik-adik, Ali bin Abi Thalib, tahu kan Ali bin Abi Thalib? Sepupu sekali Nabi, yang juga kemudian menjadi anak mantunya Nabi, ya kan? Ditanya lah Ali bin Abi Thalib, ya Ali,
Jika kau sudah disodorkan antara ilmu dengan harta, kamu pilih mana? Ini cowok-cowok. Kalau saya bagi kamu pilihan, kitab Durratun Nasihin dengan iPhone 15, pilih mana? Kitab ini bohong. Pandai pula pencitraan. Pasti pilih handphone. Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, kata Ali bin Abi Thalib, harta kamu yang jaga. Harta mesti kamu yang jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada dek punya duit 1.000 ringgit, mesti masuk kaleng. Apa kesini kaleng kalau bahasa Melayu? Ya itu maksud saya itu. Pelik-pelik di kampung saya bilang pelik-pelik kaleng. Mesti kau gembok itu kan? Kaleng itu kau gembok. Sudah itu simpan lemari. Gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya dek? 2. Keluar bilik, gembok lagi biliknya. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi rumah. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kampus, hilang kuncinya. Setengah mati kita jaga itu duit. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Rock backward. Dijaga kemana-mana, ada yang kawan. Saya di mana-mana ceramah kalau di Indonesia ada polis. Kenapa? Apa karena saya jaga? Bukan. Saya memang tidak langsung, tapi saya perlu episode. Mana buktinya? Banyak kamu mau ambilkan masalah saya itu. Allah yang turunkan nikmat itu, bukan karena saya gagah, bukan karena saya orang yang hebat, bukan karena saya ada kuasa, tapi karena ada ilmu, maka Allah jaga saya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kamu boleh dapat harta, tapi harta belum tentu kau dapat ilmu. Maksudnya apa Ustaz? Ini di kampung saya ini. Ada orang kaya betul, didurahkan takwa, ada duit di kampung saya, tapi dia tidak ada sekolah. Dia telepon anaknya, Indonesia bilang telepon umum, masuk dia ni pengen, dia naik, dan sudah bilang halo. Dalam hati saya, mana boleh sambung? Halo, boleh sambung dalam hati saya. Saya bilang Haji, mana boleh sambung? Kenapa? Dia tidak pencet dulu nomornya. Dia cuma halo, ambo bapak nak, halo. Saya bilang Haji, pencet dulu nomornya. Dia bilang, kau dah hantar saya, pencetkan nomor. Sudah kepencet, dia bilang lagi, halo. Apa ni? Itu yang mengisi mulutnya, simpan di telinganya. Yang di telinga disimpan di mulutnya. Saya bilang lagi, terbalik lagi. Dia bilang lagi, halo, terbalik lagi. Loha. Saya bilang, bukan katanya yang terbalik. Ini ada duitnya, tapi beleng-beleng. Maka dari sekalian, sebaliknya, dengan sekolah kau boleh dapat duit. Dengan duit belum tentu kau dapat harta, tapi dengan ilmu kau dapat duit, harta. Mana contohnya? Pergi kemana-mana, tidak pusing soal tambang. Siapa yang beli? Yang jemput saya. Hadirin sekalian, kau pergi merantau hanya modal ilmu. Kau pergi Jepun, kau pergi Korea, tapi kau punya ilmu, kau tidak bawa duit, tapi balik kau nanti bawa duit. Kenapa? Karena ilmu. Ini pentingnya ya adik sekalian sekolah. Mana buktinya? Ini dasar lagi. Allah kami dulu adik sekalian, saya keluar bilik waktu saya masih S1 degree. Ada kawan saya, dia tunjuk saya, dasar tidak malu kau itu baju bekas. Orang Makassar bilang cakap, baju bekas dibeli balik. Saya kan
tahu maksud saya? Nah, yang penting tahu dah. Ataupun tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Ya kan? Saya ini hilang, tapi saya bilang dalam hati, saya tidak waras hinaannya. Ya Allah, berikan saya hidup panjang, murahkan rezekiku. Alhamdulillah, orang yang hina saya itu sekarang sudah beberapa tahun, setiap Ramadan saya bagi dia sedekah zakat. Iya, Pak. Saya dulu waktu sekolah pelajar, mahasiswa di Sospor, saya jadi cleaning service, bersih-bersih toilet travel terkenal di Indonesia. Saya bilang sama yang punya, apa ya kau gaji saya, tapi tolong kalau ada undi gratis percuma masuk umroh, bagi masuk rumahku mudah-mudahan saya bisa umroh gratis percuma. Sampai tutup itu travel saya tidak dapat. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri, boleh mengumrahkan orang. Dulu saya puasa Senin Kamis waktu saya masih sekolah atas. Kenapa puasa Senin Kamis? Karena kadang-kadang mau makan susah. Maka saya cakap sama adikku, daripada kau cuma lapar, lebih baik kau puasa, lapar dapat pahala. Alhamdulillah sekarang sudah puluhan anak mahasiswa saya bagi beasiswa supaya dia bisa sekolah. Dulu saya dokter koran, lepas sholat subuh saya pergi koran, apa di sini koran, surat kabar, saya pagi. Kadang kala saya lihat sepeda, sikal, dicuri lagi sepedaku, dan sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi. Allah ini, saya jalan kaki demi Allah berkilo-kilometer dari jalan Haribo pergi sekolah saya. Saya jalan kaki. Alhamdulillah sekarang udah kereta beberapa unit di Indonesia. Dan yang saya pakai sekarang kalau di kota Makassar sepertinya belum cukup 5 orang yang dulu seperti itu. Apa sebab Ustaz? Ini dulu cewek tidak ada dekat sama selain karena dia bilang jelek dan miskin. Sekarang artis pun ada yang mau sama saya, cuma dia ngomong lihat saya. Sekalian, pada sekalian kau belajar. Saya ini hina, tapi saya selalu bilang belajar, belajar, belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang sekarang lecehkan kamu, orang sekarang ada yang pandang kamu, bahkan keluargamu sendiri menghina orang tuamu. Oh, berdoa kepada Allah, selesaikan pendidikan saya dengan baik. Mudah-mudahan orang itu nanti akan hormat kepada orang tua saya. Belajar, adik-adik kamu putri, jangan percaya di cowok selama kau sekolah. Tukar tipu, gunung kan kudaki, lautan kau seberangi, masjid kau lewati. Dengar baik-baik ya. Yang banyak mengganggu otak kita ketika sekolah kuliah, pacaran. Apa itu pacaran? Pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i? Ada. Apalagi pacaran sejak semester 1 sampai semester 4, sampai mau hantam pun tidak dipacar, cuma pacaran pun tidak dilamar, rugi. Motor aja dicicil, kredit 1 tahun lunas, kamu di kredit 5 tahun kau tidak dilamar-lamar, modal stiker lope-lope, mau tidur video call, hai dek, coba lihat bibirmu sendiri, mudah-mudahan turun sedikit, ikutinya. Hei, cewek, orang tuamu sekolahkan kau di ITM bukan untuk menjadi mangsa lelaki-laki hidung belang. Nah, kau baik-baik saja belajar. Kalau kau belajar dengan baik, dengar dan
pesankan janji Allah dalam Quran, wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki pezina. Laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Jadi kalau kau nak dapat suami yang baik, kamu dulu yang baik. Kalau nak dapat istri yang baik, kamu dulu yang baik. Allah yang kirimkan kamu. Mana buktinya? Istri saya itu Mama Yece tidak kenal saya, tidak pernah tengok fotonya, tidak pernah tengok orangnya asli. Nanti sudah ijab kabul baru saya pacaran. Halalan thayyiban 24 jam boleh. Jangan ketawa, saya sini. Cowok, jangan mau dihalangi kuliahmu gara-gara rayuan perempuan. Kalau kamu baik, Allah kirimkan kau orang hebat. Masya Allah, istri saya itu dating. Waktu saya mau lamar, saya kenal ibunya hari Ahad. Saya kenal ibunya hari Ahad dalam pengajian. Jumat saya lamar. Kata ibunya, tengok dulu Ustaz. Saya bilang, tak payah saya tengok. Nanti kau tidak senang. Enggak, saya senang karena dia penghafal Quran. Kenapa saya tidak mau tengok? Karena saya lihat gambar bapaknya cakep, mamanya cantik. Saya bilang dalam hati, pastilah tidak jauh dari ini. Karena kata pepatah itu, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Jauh dia itu. Alhamdulillah. Ya, masa kau studi, fokus, cepat selesai. Kenapa? Makin kau tunda, makin berat tantanganmu ke depan. Dan jangan pernah berkata, saya tidak ada duit, saya tidak mau lanjut S2, tidak mau lanjut S3. Orang tuamu miskin, tapi Allah Maha Kaya. Saya kalau lihat hidup saya masa kecil dulu di kampung, tidak mungkin saya boleh sampai di sini. Baik. Dulu waktu saya di sekolah di kampung dulu, kalau lihat pesawat, kapal terbang, itu saya bilang, kapal terbang, lihat semua. Saya bilang dalam hati, boleh juga kan nanti naik pesawat itu sampai saya mati. Alhamdulillah, sekarang capek saya naik pesawat. Dengan apa? Gara-gara ilmu. Belajar adik-adik sekalian. Yang ketiga, keutamaan ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Satu ulang, adik-adik, masih ingat supaya cantam. Dengan harta belum tentu dapat ilmu. Dengan ilmu dapat harta. Yang kedua, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Dan yang ketiga kali kata Ali bin Abi Thalib, harta kamu bagi pasti berkurang, ilmu kamu bagi bertambah. Saya punya duit 10 ringgit, kasih adik-adik sekalian 5 ringgit, duit saya tidak lagi 5 ringgit. Tapi kalau saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada adik sekalian, ilmu saya nambah menjadi amal jariah. Tidak ada orang, adik kau hafal Al-Fatihah, saya ajar ya. Begitu dia hafal, Allah do'mi amin. Mana Al-Fatihah itu? Kau hilang ke belakang. Tidak mungkin. Iya kan? Maka inilah pentingnya kita belajar. Bahkan Nabi pernah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya dengan ilmu, menghendaki akhiratnya dengan ilmu, menghendaki dunia dan akhiratnya dengan ilmu. Itulah filsuf Barat berkata, knowledge is the best below. Ilmu pengetahuan adalah harta yang terbaik sepanjang masa. Hadirin sekalian, tapi ilmu tanpa kemudian tidak ada gunanya. Ilmu tanpa peduli sesama manusia, justru ilmu itu yang akan menyengsarakan manusia. Mana buktinya? Lihat saudara kita di Palestina. Orang-orang Yahudi cerdas. Siapa yang temukan Facebook? Siapa? Keturunan Yahudi. Siapa yang temukan Tesla? Siapa yang temukan iPhone? Itulah sebabnya perlu kita belajar supaya kita bisa mengimani mereka. Nah sekarang coba kita lihat saudara-saudara kita di Palestina dibantai
kita mau post, kita mau protes melalui medsos, malah di take down dan ditutup kita punya akun. Kenapa? Mereka yang punya. Untung ada TikTok, orang Chinese punya, sehingga konten-konten protes terhadap kelakuan Yahudi bisa kita share di media yang lain. Tapi ketika berbicara Facebook, Anda bicara Instagram, Anda bicara Twitter dan lain sebagainya, protes kelakuan Yahudi, pasti ditutup kau punya akun. Maka kita harus belajar supaya apa? Kita boleh membantu. Yang kedua, cara menolong saudara-saudara kita Palestina, cara apa? Berhenti menggunakan produk-produk orang Yahudi. Kalian adik-adik sekalian, saya yakin di sini ada yang perokok. Kalian memiliki rokok itu, saya tidak boleh sebut produknya, tapi hampir 90% rokok itu produknya orang Yahudi. Kamu demo protes Yahudi, kamu demo protes Yahudi, tapi setelah kau demo kopi merokok, itu sama kau beli peluru untuk tembak saudara orang-orang Palestina. Maka adik-adik sekalian yang merokok, saya doakan kalian berhenti merokok. Lebih baik kau beli apa? Beli handphone. Rokok itu karena orang rokok biasa sepikir orang bodoh-bodoh. Itu hanya dikerja 10 menit. Isap buang. Sekali-kali isap punya kau telan. Dan itu sehingga orang perokok macam makin primitif. Kopi ini dijemput, tidak usah turun di Singapura. Itu jiran kita paling dekat, pilih merokok dikasih garis itu. Tidak boleh dia keluar di situ. Keluar aku didenda $2.000 Singapura. Baik. Pergi di airport, bandara, itu macam dia orang bodoh-bodoh di dalam kaleng-kaleng. Dia dikasih masuk dalam itu kayak macam plastik. Di dalam dia berhadap-hadapan. Daripada aku seperti itu, berhenti. Itu bagian daripada menolong saudara-saudara kita di Palestina. Yang ketiga, cara menolong saudara-saudara kita di Palestina adalah dengan cara apa? Berderma. Ada duit derma, dan tidak ada orang bangkrut gara-gara derma. Saya nak tanya ini, puan-puan yang ada di hadapan saya, maafkan saya, yang guna-guna ini emas. Kalau puan-puan wafat, siapa yang guna itu emas? Anak, bukan, istri kedua. Suami kami lagi. Bro, jadi kalau ini saya ini, makanya ceramah saya. Nah, Ustaz, kau katanya kalau istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal nanti, kau kawin lagi. Saya perlu dia harus saya cakap, dek, kau dengar baik-baik sayangnya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ada pula itu menjadi status emak-emak di Makassar. Dia bilang, Ustaz, jelek betul sifatnya jiran saya. Kenapa? Dia bilang, itu miniknya baru 3 bulan meninggal, belum lagi kering kuburnya, tapi kawin lagi Ustaz. Saya bilang, hebat lagi jiran saya, masih hidup miniknya, dia kawin lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu, tolong Palestina berhenti menggunakan produk-produk Yahudi. Tolong Palestina dengan cara apa? Berderma. Tolong Palestina dengan cara apa? Yang ketiga, doa. Tidak ada yang kekuatan manusia yang boleh menghalangi kalau Allah berkehendak. Lalu kenapa sampai sekarang doa-doa kita serasa tidak dikabulkan Allah? Karena Allah ingin membagi pahala jihad bagi saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, Allah ingin menguji keimanan kita, solidaritas kita. Karena dalam Al-Quran Allah jelaskan, innamal mu'minuna ikhwa. Orang Islam itu seperti bersaudara badan ini. Coba lihat badan kita saudara-saudara hadirin sekalian. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita Islam, mau dia Indonesia, mau Melayu, mau Brunei, satu negara,
sesama muslim kita mesti merasa sakit. Bahkan Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba tak badan kita, ada anak muda lelaki pergi rumahnya ceweknya, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, seluruh badan ikut merasakan. Yang pertama ikut merasakan apa? Mulut. Yang kedua, mata mencari. Yang ketiga, tangan mengusap. Yang keempat, mulut meniup. Padahal kaki tahan tuh, semua ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kau, pergi kau jalan, pergi kau jalan. Begitu mestinya kita juga di UGM. Satu teman kita yang merasa terhina, satu universitas yang akan ikut menanggung. Kita ikut sama-sama menolong. Itu yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pada akhirnya kekuatan umat Islam ada pada ukhuwah Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku umatnya Muhammad. Kita ini orang Islam. Asyiddaa'u 'alal kufar, kata Allah, tegas kepada orang-orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Saya yakin langkah-langkah kaki kita, ide-ide kita, mempertemukan kita di sini, berselawat untuk menunjukkan rasa simpati kita, rasa ikut bela sungkawa kita kepada saudara-saudara di Palestina, insya Allah akan menjadi amal jariah. Kita doakan Prof. Ikhwan yang menginisiasi untuk mendatangkan saya di tempat ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang menjadi penyejuk di alam kubur kelak dan menjadi tambahan-tambahan pahala ketika kita dihisab kelak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tuan-puan, keistimewanya para guru-guru saya yang hadir di tempat ini, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terus bersyukur, belajar yang baik, manfaatkan ilmu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu beramar ma'ruf nahi mungkar, punya kepedulian atau solidaritas, dan jangan lupa selalu bahagiakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup, terutama guru. Itulah sebabnya tadi sebelum saya kesini, saya sempatkan mampir ke penyedia saya mencari beliau untuk rasa terima kasih dan syukur saya telah membimbing saya untuk selesai PhD di universitas ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi berkah langkah-langkah kita. Taknya kepada dedek mahasiswa baru, mahasiswi baru, di tempat inilah, universitas inilah kita mengadu karir kita, memperbaiki hidup kita. Mudah-mudahan janji Allah, siapa yang menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, maka mahmudah, saya angkat derajatnya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.